para penguasa yang jahat, merusak dan melawan syariat dengan politik jahatnya, serta mendahulukan kepentingannya di atas hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Sedangkan ulama ulama jahat adalah ulama yang keluar dari syariat dengan pemikiran dan logika rusak yang berisi penghalalan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya haramkan dan mengharamkan yang diperbolehkan. Mereka menetapkan semua yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, mereka hilangkan dan menghilangkan yang ditetapkan dan semisalnya. Adapun para ahli ibadah, mereka adalah orang-orang bodoh, sufi yang menentang hakikat iman dan syariat dengan perasaan dan hayalan serta mimpi-mimpi batil yang berisi pensyariatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, menghilangkan ajaran yang disyariatkan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengganti hakikat iman dengan tipu daya syaitan dan keinginan nafsu. Cara mereka menyesatkan para ulama adalah teladan apabila mereka tidak mengamalkan ilmunya atau amalannya, menyelisihi ilmunya, maka orang akan meneladani amalan mereka karena dalil amal lebih kuat dari dalil ucapan. Oleh karena itu ada ungkapan amalan seorang pada 1000 orang lebih kuat dari ucapan 1000 orang untuk seorang. Ulama adalah pemimpin dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apabila yang diikuti sesat, maka akan sesat juga yang mengikutinya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, ulama duduk di pintu surga mengajak manusia ke surga dengan perkataan mereka dan mengajak mereka ke neraka dengan perbuatan mereka. Setiap kali ucapannya berkata kepada manusia, kemarilah, maka perbuatannya berkata, jangan dengarkan mereka. Seandainya ajakan mereka tersebut benar, maka pastilah mereka orang pertama yang melakukannya. Mereka ini berbentuk memberi petunjuk dan pada hakikatnya perampok. Jelaslah apabila ulama rusak, maka banyak orang sesat dengan sebab kerusakan mereka, sehingga ulama itu seperti perahu di lautan. Apabila tenggelam, maka tenggelam juga semua yang ada di dalam perahu tersebut. Mendiamkan kebatilan. Bila seorang ulama melihat kebatilan atau kemungkaran berkembang dan tersebar, namun dia diam tidak mengingkarinya, maka orang bodoh akan menyangka itu bukan sebuah kebatilan dan bukan sebuah kemungkaran. Karena dalam benak orang awam akan muncul pengertian seandainya itu mungkar dan batil, tentulah para ulama mengingkarinya atau paling tidak menjelaskannya. Diamnya orang alim ini bisa meracukan pemahaman orang dan membantu tersebarnya kebatilan dan kemungkaran serta kerusakan, juga melemahkan kebenaran dan keadilan. Padahal Allah telah mengambil perjanjian atas ulama untuk menjelaskan kebenaran dan tidak menyembunyikan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Ali Imran 187. Bahaya mendiamkan kebatilan ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, atau Allah akan segera mengirimkan hukumannya atas kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya lalu tidak diijabah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2169 yang disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Menghiasi kebatilan itu termasuk sarana yang membuat kaum muslimin sesat. Ketika para ulama berbicara dan menghiasi kebatilan dengan ungkapan yang indah dan mengatasnamakan agama, maka akan banyak orang yang